sandi dalam bahasa ya, hypertext. Jadi menyandikan itu melakukan hyper, ya, hasilnya adalah hypertext. Nah, terus kemudian sebelum disandi pesan asli sebelum disandi itu adalah disebutnya plain text atau clear text. Oke, ini sebetulnya kita ngomongin apa sih? Ya. Oke, jadi apa yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, tentang device hardening, masih ingat device hardening? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menguatkan perangkat, apa yang dikuatkan juga? Nah, ini adalah menguatkan akses ke perangkatnya, menguatkan sistem keamanan akses ke perangkatnya, misalnya dengan menggunakan password, ya. Terus kalau password dirasa nggak cukup, tambahin username, ya. Username dan password dirasa nggak cukup, ini encrypt, bisa dan passwordnya misalnya ya. Nah, passwordnya yang di-encrypt biasanya ya. Terus kemudian bisa juga menggunakan metode AAA, authorization dan accounting ini ya. Terus setelah itu, setelah yang berkaitan dengan akses, yang berkaitan dengan akses ke device ya, akses ke device atau ke network. Nah, maka yang berikutnya adalah bagaimana ini juga ada feedback ya, kemudian ada CVF, implementation firewall. Jadi ini berkaitan dengan akses ke device atau network. Kemudian firewall dulu, kemudian ada CVF, lalu kemudian ada akses dalam IPS yang sudah kita pelajari semua. Nah, ini berkaitan dengan mendeteksi adanya penyusup yang masuk ke dalam jaringan kita bersama-sama dengan paket data yang legal, gitu kan. Nah, terus yang terakhir kita kalau ini ke network secara lebih besar. Jadi yang ini semua yang pertama itu biasanya kita punya device router, kita punya device switch. Nah, bagaimana mengamankan akses ke device itu adalah yang ini dan ini 1, 2 ya. Nah, kemudian feedback dan DVF itu lebih ke arah networknya, ke arah jaringannya. Jadi di firewall misalnya di sini gitu ya, ada zona DMZ misalnya, kemudian yang ini adalah zona internal atau inside, dan yang ini misalnya adalah zona outside. Jadi lebih mengamankan network secara keseluruhan. Nah, firewall kita bicara di sininya, firewallnya IPS itu bicara di sininya juga bagaimana mendeteksi adanya penyusup yang masuk bersama-sama dengan paket yang legal. Nah, terus kemudian yang terakhir kemarin kita belajar di bagian access layer yang berhubungan langsung dengan user, gitu ya. Nah, di sini ya, layer 2. Jadi makanya kita belajar keamanan layer 2. Keamanan layer 1 nggak usah juga, karena keamanan layer 1 itu menyangkut tentang misalnya ruangannya dikunci, ya, kuncinya menggunakan fingerprint misalnya kan, terus kemudian environment-nya, AC-nya yang baik, kemudian untuk masalah listrik dibuat redundant, artinya powernya bukan cuma 1 atau beberapa, ada UPS dan sebagainya. Itu adalah keamanan layer fisik. Oke, nah ini sudah kita bahas semua. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana kalau data kita jalan ke internet. Siapa yang menjamin bahwa data kita yang berjalan ke internet itu aman, gitu ya. Nah, data yang akan kita lewatkan melalui internet ini diamankannya dengan kriptografi tadi. Nah, jadi data yang kita kirim ke internet itu kita sandikan. Ya, sandi artinya mengubah pesan asli menjadi sebuah pesan yang tidak bisa dipahami dengan bahasa
kita gitu ya, misalnya Andi kirim uang ke AF misalnya ya, nah, ini kan pesan aslinya misalnya kan, nah, ternyata disandikan jadi lambang seperti ini misalnya kan, nah, misalnya ini kan gitu contoh. Nah ini setelah disandikan bentuknya seperti ini, dan jadi tidak menggambarkan isi dari pesan asli. Itu adalah kriptografi ya, itu adalah kriptografi. Nah kebalikannya, kalau saya ingin memecah sebuah sandi jadi pesan asli, itu disebutnya kriptoanalisis. Ya, kriptoanalisis. Jadi kriptoanalisis itu proses kebalikannya. Saya punya sebuah ciphertext, yang namanya ciphertext, ya, yang namanya plain text. Sementara ini adalah namanya ciphertext. Oke. Ya, jadi dari ciphertext ke plain text, ya, kita dapat sebuah ciphertext. Terus gimana caranya? Nah, di sini ada metode gitu kan, metode atau langkah-langkah atau algoritma. Nah, jadi gimana kalau dari pesan asli bentuknya bisa berubah jadi kayak gini? Berarti kan ada sebuah metode kan ya, ada sebuah langkah-langkah atau ada sebuah algoritma ya. Nah, sekarang kalau misalnya hacker dari sisi hacker mendapatkan ciphertextnya, kemudian dilihat pesan aslinya, maka pekerjaan yang dilakukan adalah mencari metode atau langkah-langkah untuk ngebalikin gitu kan, ya, atau untuk decrypt istilahnya. Kalau itu namanya encrypt. Nah, ini namanya encrypt. Nah, sementara ini adalah decrypt. Ya, ini gimana sih? Decrypt ya. Saya begitulah ya. Nah, decrypt artinya mencoba mengembalikan ciphertext ke dalam pesan asli. Metodenya juga banyak ya. Ada brute force, ada frekuensi, analisis, macam-macam metodenya. Tapi yang paling sering digunakan dan yang ini adalah brute force ya. Oke. Nah, jadi ini adalah apa yang akan kita bahas sebelum kita membahas tentang VPN. Nah, kriptografi dengan kriptoanalisis ini disebutnya kriptologi. Jadi semuanya pakai kripto, ya. Ilmu tentang menyandi dan membuka sandi. Jadi gabungan dari kriptografi dan kriptoanalisis itu disebutnya kriptologi. Oke. Nah, untuk mengirimkan pesan di internet secara aman, maka hal yang perlu diperhatikan atau yang harus menjadi pertimbangan ketika kita mengirimkan pesan melalui internet adalah pertama, authentication. Maksudnya apa? Gini, contohnya ya, saya kirimkan uang, saya katakanlah ada seorang direktur ingin mengirimkan gaji ke pegawainya, ya, tetapi dia memberikan perintah bendahara gitu ya. Jadi misalnya tolong kirimkan gaji John ya sebesar $100. Nah, kirimkannya ke bendahara yang melalui jaringan. Nah, yang ini adalah direkturnya. Paham di sini ya? Nah, ketika si bendahara menerima pesan tersebut, maka dia harus meyakinkan diri bahwa betul pesan itu dikirimkan oleh sang direktur. Paham nggak? Ya, nah itu istilahnya proses autentikasi. Ya, nah, karena apa? Karena bisa saja ketika dalam perjalanan pesan itu di capture oleh orang lain, kemudian diganti pesannya, ya diganti dengan tulisan misalnya tolong kirimkan gaji ke boy sebesar $1.000 misalnya. Nah, kan diganti itu ya. Nah, ketika diganti terus sampai ke si bendahara, ya tadi kalau dia tidak melihat betul nggak yang mengirimkan si direktur atau bukan, maka dia akan bayarkan ke si boy.
Ngerti ya maksud saya ya? Nah, itu namanya autentikasi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari begini, bank memiliki fasilitas ATM, betul? Nah, dengan ATM itu maka seseorang atau nasabah bank bisa mengambil uangnya dari manapun, dari mesin ATM. Nah, pertanyaannya bagaimana si bank ya meyakinkan diri bahwa yang mengambil uang di dalam ininya dia, tempat penyimpanannya dia itu adalah si orang yang menjadi nasabahnya. Paham nggak? Ya, bagaimana caranya si bank meyakinkan diri ya, memeriksa bahwa yang mengambil uang itu adalah nasabahnya atau bukan? Nah, caranya si bank akan mengeluarkan sebuah kartu ATM yang unik untuk setiap nasabah beda-beda, betul? Nah, dan PIN itu juga ditentukannya oleh si nasabah. Ya, artinya di sini ada proses autentikasi. Jadi kalau misalnya si nasabah mengambil uang, dia harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Ya, nah ini dalam pengiriman pesan diperlukan itu authentication. Ya, karena ketika di perjalanan bisa saja di capture sama orang lain gitu kan, nah, bisa diubah pesannya dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah integritas atau keutuhan pesan. Nah, kalau ini identitas pengirim, identitas sender. Kalau ini adalah keutuhan pesan. Ya, keutuhan pesan seperti yang saya bilang tadi, gitu ya. Jika pesan dikirim ke orang lain, jangan-jangan diubah pesannya, gitu kan? Ya, harusnya kirimkan ke John, jadi kirimkan ke si Boy. Nah, artinya keutuhannya sudah terkotori. Nah, ini kalau di zaman dulu biasanya kalau ada pengiriman surat rahasia di amplopin, terus amplopnya amplop khusus gitu ya. Nah, terus di amplopnya itu dikasih amplop yang ada benangnya, ada kuncinya, ada ininya, terus kemudian dikasih lilin. Nah, kasih lilin kalau zaman dulu zaman raja-raja itu ya, itu dikasih cap ringnya raja. Nah, tag gitu kan. Nah, kalau di perjalanan ternyata lilin itu rusak, ya rusak berarti ada yang mencoba membuka gitu kan. Nah, maka surat yang ada di dalamnya sudah dianggap tidak utuh lagi, sudah ada yang berubah, jadi tidak bisa dipercaya lagi. Paham sampai sini? Ya. Nah, itu juga disebutnya sebagai integrity. Ya. Dan yang terakhir adalah confidentiality. Apa ini confidentiality? Kerahasiaan. Ya, jadi pesannya sendiri, isi pesannya sendiri jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ya, isi pesannya sendiri jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kalau integrity, ya isi pesannya diketahui oleh orang lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma jangan sampai diubah, gitu ya. Kalau integrity, dia tidak peduli dengan apakah isi pesannya bisa dibaca oleh orang lain atau tidak. Jadi untuk transaksi yang lebih kepada bukan isi pesan itu tidak menjadi sebuah hal yang rahasia, nggak ada masalah, asal jangan diubah, gitu ya. Asal jangan diubah. Tapi kalau pesan itu harus rahasia, maka ini faktor confidentiality-nya harus masuk. Ya, nanti ketika kita belajar VPN, ada protokol AA, ada protokol yang namanya lupa ngomongnya SP apa gitu ya, benar lupa saya ya. Ada dua itu, ada yang satu dia tidak peduli dengan masalah confidentiality, jadi hanya integrity dan authentication saja. Yang satunya lagi sampai kepada masalah kerahasiaan pesan, ya. Oke. Jadi ini sebetulnya yang diharapkan ketika kita mengirimkan pesan melalui jaringan publik yang tidak aman tadi. Ya. Oke. Nah, sebetulnya kriptografi ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ya, jadi bangsa Spartan, bangsa Roma, gitu ya. Dia ketika mengirimkan pesan kepada kawannya melalui media yang tidak bisa dipercaya, tentunya melalui medan yang musuh bisa ada di sana, gitu kan ya.
Nah, dia mengirimkan pesannya misalnya dengan cara kalau kertas saya potong panjang itu saya sambung-sambung jadi panjang, terus kertas panjang itu saya gulung ke bambu, ya, tapi bambu dengan ukuran tertentu yang nggak bisa sembarang gitu ya di sana ya, itu bisa dibawa ukurannya. Nah, jadi yang dibawa nanti bambunya gitu ya, sama pesannya tadi. Jadi bambu tadi dengan ukuran tertentu digulungkan ke bambu, Nah, terus setelah digulungkan ditulis pesannya apa di situ. Setelah ditulis dibuka lagi. Nah, begitu dibuka nanti kata-kata jadi ngacak. Nanti nggak maksud saya. Ya, di contoh sebenarnya ada kertas lah. Nanti di rumah dipraktekin gitu ya. Nah, kertas yang panjang paham ya. Nah, kertas yang panjang itu dililitkan dulu ke bambu. Dililitkan. Nah, setelah dililitkan baru ditulis pesannya apa. Nanti ya. Mengapa? Nah, begitu dibuka kan jadi acak-acakan kata-katanya. Nah, itu yang dikirimkan. Nah, si penerima pesan harus memiliki bambu dengan ukuran yang sama. Gitu. Ya, jadi yang dibawa dari pesannya bukan bambunya. Artinya, bikin bambu yang ukurannya sekian diameternya misalnya. Paham nggak? Ya, oke. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Spartan dulu. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Julius Caesar. Jadi kalau yang tadi istilahnya transposition. Oke, misalnya ini contoh ya, kirim uang, ya. Saya bikin aturan untuk menuliskan kirim uang ini dengan menggunakan sebuah metode. Nah, metodenya adalah metode seperti ini. Kalau dulu sandi rumput istilahnya ya, masih ingat nggak? SD. Kalau yang ikut pramuka tahu nih, kalau nggak pernah ikut pramuka nggak tahu dia ya. Nah, ini adalah saya nyebutnya sandi rumput ini ya. Oke, jadi kirim uang saya tulis ini. Nah, ini K, ini I, ini R. Terus ini I, P. Nah, saya tulisnya dalam bentuk ini. Kirim U. Nah, ini contoh ya. Kirim uang. Nah, gini. Tapi ketika saya kirim pesannya, saya tulisnya begini. KRG IIU N RA. Nah, seperti itu. Paham nggak? Ya. Jadi ketika saya mengirimkan pesannya, ini saya buat tulisannya secara horizontal. Ya. Nanti ya. Nanti ketika ujian saya kasih itunya, saya kasih metodenya, saya kasih konteksnya, dan terjemahkan arti pesan aslinya. Paham? Kalau berbalik nanti ya. Apa kan? Soal gampang nih. Ini soal gampang tadi ujian jadinya ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Julius oleh bangsa Spartan. Ini namanya transposition. Ya, ini transposition. Ini namanya transposition. Artinya mengubah letak huruf-huruf. Ya, mengubah letak huruf-huruf. Nah, yang berikutnya adalah substitution. Substitution. Artinya mengganti. Oke, contoh. Misalnya, nah ini yang dilakukan oleh Julius Caesar. Ya, jadi contohnya, misalnya deretan huruf-huruf alfabet itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kata Julius Caesar geser, bisa tulis pakai A, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U. Ini ya misalnya ya. Nah, terus kemudian kata Julius Caesar geser 3. Nah, maksudnya geser 3, nanti huruf A jadi D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Paham ini? Ya, ini kan salah satu metode ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kirim uang ini akan menjadi nikah H, E. Kirim
M-nya jadi D. Nah, seperti ini. Kirim. Paham seperti ini? Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyandian yang dilakukan oleh Julius Caesar. Yaitu namanya substitution. Satu huruf diganti dengan menggunakan huruf yang lain. Oke. Nah, caranya Julius Caesar ini kemudian diikuti oleh seorang berkebangsaan Prancis, kalau saya lupa ya bangsaannya, namanya Vigilare. Makanya kemudian ada yang disebut Vigilare table. Ya, nah, ini dimodifikasi. Nah, caranya si Vigilare ini baru bisa dipecahkan ya oleh seorang berkebangsaan Inggris, namanya saya lupa, tapi dia jadi bapaknya komputer modern ya. Oke. Nah, itu dibuka dengan menggunakan sebuah tabel. Oh, ini kan tadi substitusinya dengan cara seperti ini. Nah, ini belum K-nya itu tadi geser 3, itu K-nya, artinya kata kuncinya ya. Geser 3 itu adalah kata kuncinya. Nah, sementara kalau Vigilare dia menggunakan kata kunci polinomial, tapi tidak geser 3 atau putar sekian derajat, enggak, melainkan ini kan bisa juga dibuat dalam bentuk lingkaran ya. Nah, jadi A, B, C, D dan seterusnya di sini kunci ya, A, B lebih kecil kan. Nah, jadi ketika diputar nanti A berpasangan dengan siapa dan seterusnya. Paham? Ya. Oke. Nah, kalau di table dia menggunakan tabel A, B, C, D, E, F, G, A, I, D dan seterusnya. Di sini juga sama, A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nah, di sini di dalam ininya bagian tengahnya itu B, C, D, E, F, G, A. Di sini C, D, E, F, G, A, I. Di sini lanjut terus dan seterusnya. Paham di sini ya? Oke. Nah, kemudian kalau saya mau mengirimkan atau mengenkripsi kata kirim, ini pesan aslinya adalah pesan asli. Nah, terus saya mau encrypt ya, maka saya butuh kata kunci. Nah, kata kuncinya misalnya adalah ini, misalnya gitu ya. Kata kuncinya adalah ini. Nah, kata kunci. Nah, Anda lihat pesan asli jumlahnya ada 5 karakter, sementara kata kunci cuma 3 karakter. Maka Anda harus mengulangi kata kuncinya sampai jumlah karakternya sama dengan pesan aslinya. Paham seperti ini? Ya, jadi kan ini, ya, jadi itu ini pasangan dengan ini, pasangan dengan ini, pasangan dengan ini. Paham? Jadi ulangin I, N, seperti itu. Nanti enggak? Atau jangan inilah itu. Karena kalau ini kan ketemunya I lagi gitu ya, nggak apa-apa, itu yang nggak ada masalah. Berarti di sini I, di sini B. Ya, jadi jumlah kata kunci lebih sedikit daripada jumlah pesannya. Nah, makanya lengkapi sehingga jumlah karakter yang ada di kata kunci itu sama dengan jumlah karakter yang ada di pesannya. Paham sampai sini? Sampai sini dulu nih, paham nggak? Paham ya. Nah, terus bagaimana hasil enkripsinya? Jadi encrypted atau cryptography ya. Oke, caranya adalah Anda lihat di Vigilare table K misalnya. Nah, ini adalah pesan. Sementara ini adalah kolom kata kunci. Oke, ya. Nah, jadi pesannya apa? K. K misalnya di mana? Sini lah. Ya. Ada yang di sini K. Terus kata kuncinya apa? I. Nah, Anda tautkan K dengan I. Ketemunya huruf apa di sini? Paham nggak? Ya, ketemunya huruf apa misalnya? Nah, katakanlah misalnya ketemu huruf V. Misalnya ini contoh ya. Nah, maka ini nanti jadi V. Gitu. Nanti lagi I yang ini dengan T. Nah, I dengan T. Ketemunya huruf apa? Oke? Sampai
Ngerti ya? Berarti bisa dong kalau ngerti ya. Nah, nanti ketemunya huruf apa dan seterusnya. Nah, sehingga akan keluar simplexnya. Nah, untuk dekripnya berarti, nah jadi zaman dulu sudah mulai diperkenalkan yang namanya share key. Nah, jadi nanti untuk dekripnya atau membaliknya, maka share key ini yang akan dikirimkan ke lawannya. Paham ya? Jadi di share gitu kan. Nah, sehingga begitu sampai di konteksnya, nah, masukkan dengan menggunakan degenerate lagi, ya. Nah, terus kalau kebalikannya gimana Pak? Kalau kebalikannya cara kebalikannya, nah, gampang. Cara kebalikannya berarti dikenal kata kuncinya, maksudnya dimiliki kata kunci plus hypertext kan. Nah, hypertext adanya di sini kan. Hypertext ada di sini, ini adalah kata kunci. Nanti maksud saya. Ya, contoh misalnya GHI. Nah, kalau mencari kata kuncinya dibalik, jadi kita lihat kata kuncinya apa misalnya OI. Nah, ya seperti deretan I. Cari yang hypertext-nya P. Paham ya? Nah, jadi I cari yang hypertext-nya P. Ingat juga kata kuncinya apa? Paham? Nah, gampang ya. Nanti habis ini kita praktek nih ya. Oke. Ya, itu adalah contoh bagaimana mengenkrip sebuah pesan sudah dilakukan dari sejak zaman dahulu. Sudah mulai diperkenalkan yang namanya key dan caranya adalah di share. Ya. Nah, tapi kan cara share ini, jadi gini sebetulnya keamanan dari sebuah pesan, ya, bergantung pada dua hal. Bergantung pada metode untuk melakukan perubahan dari pesan asli ke sandi, betul? Ya, kalau metodenya diketahui, lebih gampang dong diikutin ya. Nah, satu lagi bergantung kepada key share. Ya, key yang di share. Nah, contoh misalnya tadi kan, contoh yang Spartan untuk Spartan metodenya adalah dengan cara digulung ke bambu. Ya. Kuncinya apa? Kuncinya tadi ukuran bambu harus Spartan. Paham ya? Oke. Terus kemudian yang metode ini, metode Julius Caesar. Metodenya apa metodenya? Metodenya adalah substitution, artinya ganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, kuncinya apa? Kuncinya geser sebanyak 3. Tapi sudah diperkenalkan sejak zaman dulu kayak gitu ya. Nah, yang terakhir adalah generate table. Generate table, nanti metodenya menggunakan sebuah table seperti ini. Nah, terus kata kuncinya kita buat kata kunci sendiri. Nah, polinomial yang lebih canggih daripada yang sebelumnya. Nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang begitu juga sama. Jadi bergantung kepada langkah-langkah atau metode yang digunakan atau istilah algoritma dan bergantung kepada satu lagi adalah kata kuncinya. Namun kebergantungan terhadap algoritma sekarang boleh dibilang sudah kurang aman, gitu ya. Kenapa? Karena algoritma yang ada sekarang itu sudah banyak dipublish. Ya, artinya orang tahu algoritma MD5 itu seperti ini, algoritma SAT seperti ini, algoritma DES seperti ini, IDES seperti ini, kita tahu algoritmanya. Nah, jadi sekarang yang paling urgen adalah kata kuncinya tadi, karena kata kunci itu bergantung kita yang ngirim, gitu kan? Variasinya bisa sangat banyak sekali. Ya, jadi bergantung kepada cara bagaimana kata kunci ini di-share. Mungkin zaman dulu cara nge-share kata kuncinya adalah dengan didatangin karena ini seperti kalau di network gitu kan, di wireless misalnya kan, terus networknya di password. Nah, cara nge-share-nya gimana? Kasih tahu kan, bisa kan? Kita kasih tahu. Nah, terus cara seperti itu konvensional banget gitu ya. Ya, artinya dikasih tahu gitu kan. Peluang untuk peluang untuk bocornya lebih gampang sebetulnya. Ya, bisa saja orang yang punya niat buruk memasang sesuatu gitu kan, karena memang ingin mendapatkan di sekitar kita dan sebagai kamera dan sebagainya, bisa saja. Ya, nah, akhirnya perlu dicari sharing kata kunci lewat jaringan juga. Nah, terus gimana pertanyaannya supaya sharing kata kunci lewat jaringannya ini aman gitu kan? Enggak, ketika di capture nggak ketahuan gitu ya. Nah, ini
nanti kita belajar yang namanya key management. Ya, key management itu ada algoritmanya juga ternyata ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu yang digunakan dalam VPN. Makanya harusnya belajar tentang seputar dulu sebelum belajar VPN. Karena kalau konflik-konflik gua nggak akan paham ya, susah gitu maksudnya ya. Nah, jadi ketika kita melakukan VPN itu nanti kan pesannya mau di-encrypt. Nah, pesannya mau di-encrypt. Sekarang kalau mau di-encrypt butuh kata kunci. Nah, kata kunci harus di-share, ya kan? Terus nge-share di mana? Lewat jaringan. Kalau lewat jaringan, gimana cara mengamankannya? Nah, kita harus buat tunnel dulu. Tunnel inilah yang nantinya, tunnelnya juga nanti encrypt juga tuh. Jadi ribet memang tidak. Nah, sebetulnya tidak ada satupun yang tidak bisa dibobol dalam prinsip keamanan itu seperti itu. Bisa dibobol. Dan itu yang paling tidak bisa dicegah adalah brute force. Itu tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena semuanya itu kan didasarkan pada kombinasi sebetulnya ya. Nah, jadi kalau langkah-langkahnya udah tahu, tinggal dikombinasiin aja. Kata kunci kan orang buat ini macam-macam ya, tinggal dikombinasiin aja. Cari yang tepat yang mana gitu kan. Nah, itu adalah metode brute force. Ya. Cuma masalahnya kalau kata kuncinya pendek, cuma 2 digit misalnya kan, cuma 2 digit, berarti kan kombinasinya cuma 00, 01, 10, 14, gampang itu mah, sama komputer mah, cincai gitu kan, nah diubah waktu lama gitu kan, nah makanya kemudian orang membuat kata kunci yang jumlahnya panjang bitnya, makin panjang kata kuncinya, maka kombinasi yang diperlukan makin banyak. Gitu. Contoh misalnya, ya kalau 40 bit aja, jumlah kombinasi bisa sampai 1 miliar sekian. Butuh komputasi berapa lama tuh ya? Nah sekarang bukan cuma 40 bit, 256 bit, ya 256 bit. Nah ini keamanan fisik, ya. Oke, paham sampai sini? Ya, mungkin untuk hari ini saya nggak bisa banyak ini. Ya, saya hanya jelaskan dasar saja. Setelah ini kita praktek. Oh ya, ada satu lagi yang akan dipraktekkan juga. Cuma di download ini dulu, di download sebuah aplikasi ya yang namanya steganografi. Nah, steganografi. Pernah mendengar nama ini belum? Ada yang sudah? Oke. Jadi steganografi ini menyembunyikan sebuah pesan dalam sebuah gambar atau dalam sebuah aplikasi yang lain. Ya, ini yang digunakan misalnya ketika saya ingin memasukkan sebuah proyek ke dalam komputer Anda, maka saya sembunyikan dia ke dalam sebuah aplikasi lagu misalnya yang Anda download. Ya, jadi Anda download lagu nih MP3 ya kan? Nah itu saya sisipkan juga di dalamnya sebuah file proyek yang Anda tidak ketahui. Paham nggak? Nah itu namanya steganografi. Nah kalau yang kita pelajari ini kita harus sebuah gambar. Alatnya atau aplikasinya namanya Xtool. Anda bisa cari di internet Xtool. Ya, jadi caranya Anda buat gambar terlebih dahulu. Ya, kemudian gambar yang Anda buat itu nanti digunakan untuk menyisipkan sebuah pesan teks. Dan Anda buat pesan teks pakai notepad gitu ya. Itu akan ada bedanya. Ya, kan otomatis ya. Kalau gambar doang ukuran kalian sekian, begitu disisipkan notepad, ukurannya jadi bertambah gitu kan. Kalau yang lain itu kan ukurannya pasti bertambah. Disisipkan ke dalamnya, di-encrypt, dia nggak ketahuan gitu ya. Dia nggak ketahuan oleh user yang download misalnya. Ya. Tapi nanti juga dia menyertakan file untuk men-decrypt secara otomatis di dalamnya. Seperti itu. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf karena saya juga ada kegiatan yang lain. Jadi nanti kita pakai ini, asistennya mana? Tahu asistennya?